Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Saya Zara Agustin berperan sebagai moderator. Saya Nisa Syabila sebagai narator. Saya Fatur Rizky sebagai narator. Saya Jonathan sebagai narator. Saya Rahma Aulia sebagai notulen. Saya Dinda Larasati sebagai notulen. Kami akan membahas materi tentang Kerajaan Sriwijaya. Ingin mengetahui tentang Kerajaan Sriwijaya? Tetap tonton video ini. Poin pertama, berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Dalam buklet Sriwijaya, sebuah kejayaan di masa lalu di Asia Tenggara yang dikeluarkan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala tahun 2011 disebutkan bahwa agama Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh para pendeta yang ikut dalam kapal dagang sebelum melanjutkan perjalanan ke India. Sementara pada abad ke-7, Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Diapunta Hyang Sri Jayanasa di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Dalam salah satu prasasti yang telah ditemukan yang bernama Prasasti Kedudukan Bukit, tercatat pada tahun 682 Masehi adalah tahun di mana kerajaan ini resmi didirikan. Sebagai negara maritim, berdirinya Kerajaan Sriwijaya memberikan pengaruh besar bagi Nusantara. Kerajaan Buddha ini bahkan sempat menjadi simbol kejayaan Sumatera pada masa lalu. Kerajaan ini disebut-sebut dapat mengimbangi Kerajaan Majapahit di timur. Poin kedua ialah kehidupan sosial budaya Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan sosial budaya masyarakat di Kerajaan Sriwijaya ditandai dengan kegiatan perniagaan di Selat Malaka yang menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan besar. Kerajaan Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu kuno sejak abad ke-7. Hal ini ditandai dengan ditemukannya berbagai prasasti Sriwijaya dan beberapa prasasti berbahasa Melayu kuno di tempat lain, seperti yang ditemukan di Pulau Jawa. Hubungan dagang yang dilakukan berbagai suku bangsa menjadi wahana penyebaran bahasa Melayu, karena bahasa ini menjadi alat komunikasi bagi kaum pedagang. Sejak saat itu, bahasa Melayu menjadi lingua franca dan digunakan secara meluas oleh banyak penutur di Nusantara. Ketiga yaitu kehidupan politik. Pengusaha Sriwijaya disebut dengan Diapunta Hyang atau Maharaja, dan dalam lingkaran raja terdapat secara berurutan Yuparaja putra mahkota, berarti Yuparaja putra mahkota kedua, dan Raja Kumara pewaris berikutnya. Prasasti Telaga Batu banyak menyebutkan berbagai jabatan dalam struktur pemerintahan kerajaan pada masa Sriwijaya. Menurut Prasasti Telaga Batu, selain diceritakan kutukan Raja Sriwijaya kepada siapa saja yang menantang raja, diceritakan pula bermacam-macam jabatan dan pekerjaan yang ada pada zaman Sriwijaya. Jabatan dan pekerjaan yang diceritakan tersebut adalah Raja Putra, Putra Raja keempat, Bupati, Senopati, Komandan Pasukan, dan Danayaka Hakim. Kemudian terdapat juga Tuhan Watauruh, pengawas kelompok pekerja, Adiaksi Nijaparna, pengawas kaum berkasta rendah, Pasikarana, pandai besi atau pembuat senjata pisau, Kayasta, juru tulis, Stapaka, pemahat, Puhafam, nakoda kapal, Paniaga, peniaga, prasasti, pemimpin kelompok kerja, Mursi Haji, tukang cuci, dan ulun haji, budak raja. Poin keempat, puncak kejayaan Kerajaan Sriwijaya. 2 abad setelah didirikan, tepat pada abad 9, di bawah kepemimpinan Raja Balaputradewa 856 Masehi, Kerajaan Sriwijaya mencapai masa keemasan. Balaputradewa merupakan anak dari Samaratungga, Raja Mataram kuno yang kini masih keturunan dinasti Syailendra. Ayahnya dikenal sebagai pendiri Candi Borobudur yang kini menjadi candi Buddha terbesar di dunia. Pengaruh Kerajaan Sriwijaya di bawah kepemimpinan Raja Balaputradewa meluas hingga menguasai perdagangan jalur utama Selat Malaka hingga ke Kamboja, Thailand Selatan,
Semenanjung Malaya, Sumatera, dan Pulau Jawa. Dari segi penyebaran agama, Kerajaan Sriwijaya juga menjadi pusat agama Buddha Mahayana di Asia Tenggara. Poin kelima, raja-raja pada Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Punta Hyang Srijaya Nasa pada tahun 683 Masehi, Indrawarman pada tahun 702 Masehi, Rudra Wikrama pada tahun 728 sampai 742 Masehi, Sang Ramadhananjaya pada tahun 775 Masehi, Dhanindra atau Rakai Panangkaran pada tahun 778 Masehi, Samaragrawira atau Rakai Warak pada tahun 782 Masehi, Dharmasetu 790 Masehi, Samaratungga atau Rakai Garung pada tahun 792 Masehi, Balaputra Dewa pada tahun 856 Masehi, Sri Udaya Ditya Warman pada tahun 360 Masehi, Sri Wuja atau Sri Udaya Ditya pada tahun 961 Masehi, Yesi pada tahun 980 Masehi, Sri Sudiman Warmadewa pada tahun 988 Masehi, Malayagiri atau Suwarmadwipa pada tahun 990 Masehi, Sri Maharaja Widowarman pada tahun 1008 Masehi, Sumatera Bumi pada tahun 1017 Masehi, Sri Sangrama Wijaya Sunggowarman pada tahun 1025 Masehi, Sri Dewa pada tahun 1028 Masehi, Dharmawira pada tahun 1064 Masehi, Sri Maharaja pada tahun 1156 Masehi, Railok Raja Mauli Busana Warmadewa pada tahun 1178 Masehi. Poin yang keenam yaitu tentang peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada prasasti kedudukan bukit, yang kedua ada prasasti Talang Tunggo, yang ketiga ada prasasti Talaga Batu, yang keempat ada prasasti Kota Kapur, yang kelima ada prasasti Karangberahi, yang keenam ada Candi Biaro Bahal 4, yang ketujuh ada Candi Muara Takus. Poin 7 tentang penyebab runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, berulang kali diserang Pola Mandala dan India. Yang kedua, terdesak Kerajaan Thailand dan Singasari. Yang ketiga, banyak raja-raja taklukan yang melepaskan diri. Yang keempat, mengalami kemunduran ekonomi dan perdagangan karena bandar-bandar pentingnya melepas diri.